Y-nya. Nah, terus nanti kan DA-nya ganti jadi RDRD theta, lalu semua yang X itu kita bakal ubah jadi R cos theta, dan semua yang Y bakal ubah jadi R sin theta. Terus kalau yang di persamaan lingkaran itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lalu berarti nih kayak soal yang ini, kita bisa bilang kalau si akar X kuadrat plus Y kuadrat itu nanti sama dengan R. Tuh. Lalu, terus dia bilang kita dibatasi, fungsinya itu akar segini. Daerahnya itu ya sama dengan akar sekian. Nah, akar sekian ini kita gambar jadi kayak gini. Terus ya sama dengan 0. Ya sama dengan 0 itu sumbu X. Nah, dari batas ini nih, kita mesti cari R itu berapa. Gitu. Nah, buat nyari R berapa, itu kita usahakan dia bentuknya ke yang si X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, oleh karena itu, di sini akarnya kita kuadratin. Nah, makanya di sini, semua kita kuadratin, makanya di sini jadi Y kuadrat, di sini 4 min X kuadrat, ini min ya, coretnya. Terus, si X kuadratnya kita pindah ke ruas kiri, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, 4 ini kan, kalau diakarin 2, nanti R-nya nanti 2, gitu. Terus kalau misalkan nih, kalau X kuadrat sama Y kuadrat, itu dia berarti titik pusatnya 0,0. Gitu. Kalau misalkan dia misalnya ada apa ya, X min 4 gitu ya. X min 4. Nah, berarti nanti R-nya itu ya 4. Gitu. Terus, ya pokoknya step pertama kita cari si R dulu berapa. R itu nggak selalu angka ya, kadang dia bisa R-nya itu berupa kayak misalnya R cos berapa, atau R sin berapa gitu. Tergantung, kalau misalkan di sini, misalnya nanti di sini R sama dengan 2Y, nah ya udah berarti Y-nya itu kan kita mesti ganti tuh, yang tadi, yang jadi apa? Jadi sin theta gitu kan, R sin theta. Tuh. Terus, berarti dari soal ini, biar gampang hitungnya, kita lihat aja, kita ubah aja nih si akar X kuadrat plus Y kuadrat jadi R. Makanya di sini kita ininya R. Ingat DA, ganti jadi R, DR, D theta. Urutannya DR sama D theta itu cenderung selalu theta yang di luar, karena theta itu bakal bersifat konstan. Gitu. Next, karena tetanya yang di luar, kita tentuin dulu nih tetanya berapa. Theta itu adalah dia dari sudut berapa sampai sudut berapa, dan harus counterclockwise atau harus berlawanan sama jarum jam. Berarti dari sini sampai sini kan. Berarti dari 0 sampai 180. Kayak 0 sampai pi. Untuk batas ininya, batas R itu dari tengah sampai ke paling luar. Paling luar itu R kita berapa di sini. Di batas kita tuh R-nya berapa? R itu 2. Gitu. Nanti ini berarti R kuadrat kita integralin sama DR, dapat sepertiga R pangkat 3, batasnya kita masukin 0 sama 2, nanti dapat 8/3. 8/3 D theta, kita integralin jadi dapat 8/3 theta, tetanya kita masukin, pi sama 0, berarti nanti dapat 8/3 pi. Paham? Oke, lanjut ke yang soal nomor 2. Pokoknya intinya step pertama itu cari jari-jarinya. Cari jari-jari itu berarti kita mesti beresin batas kita. Next, cari sudutnya berapa, dari berapa sampai berapa. Baru kita bisa masukin si batas-batasnya.
Gitu. Nih, kayak gini lagi. Dibilang dibatasi, Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Y sama dengan X, Y sama dengan 0. Grafiknya kayak gini. Tapi maksudnya ya itulah. Ini kayak gini, yang Y sama dengan akar 1 min X kuadrat kayak gini. Terus ada Y sama dengan X. Y sama dengan X, berarti mungkin ya 1 sama 1. Perpotongan di sininya. Lalu, kita tadi lagi, kita cari R-nya. Buat nyari R itu, kita bikin bentuk batas kita jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu maksud kita balik ke basicnya dulu. Nah, di sini berarti Y-nya kita kuadratin, terus ini juga kita kuadratin nih yang sebelah kanan. Berarti kan nanti jadinya Y kuadrat sama dengan akar 1 min X, Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Min X kuadrat kita pindah ke ruas kiri, bakal jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat itu kan R. Berarti kita bisa bilang R sama dengan 1. Gitu. Di sini karena di sebelah X-nya atau di sebelah Y-nya nggak ada angka apapun, makanya di sini kita bisa bilang titik pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jarinya 1. Lalu, masuk ke ininya, kita tentuin ini nih, tetanya dulu. Tetanya kan berarti daerah yang di axis ini. Kita dapat daerah yang harus kita cari yang ini kan. Nah, ini tuh berapa daerah sudutnya dari berapa sampai berapa. Kita tahu kalau misalnya Y sama dengan X itu misalkan kalau Y-nya 1 berarti X-nya otomatis bakal 1. Berarti di sini kita garis Y sama dengan X ini bakal membagi kuadran 1 ini jadi 2 sama besar. Berarti otomatis dari 0 sampai 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kita nyatakan dalam bentuknya pi. Itu berarti dari 0 sampai pi per 4. 0 sampai pi per 4. Ingat mesti berlawanan arah sama jarum jam gitu. Yep. Ya. Matanya gitu. Itu 45 derajat dari mana gitu? Kan si garis Y sama dengan X ini dia membagi kuadran 1 sama besar kan? Nah, kuadran 1 itu berarti dari 0 sampai 90. Kalau dibagi 2 sama besar berarti otomatis dari 0 sampai 45. Gitu. Oh, jadi kalau Y sama dengan X itu dia membagi gitu ya? Kalau Y sama dengan X ya. Kalau misalkan Iya. ya kalau misalkan ininya beda lagi ya beda nanti. Iya, maksudnya kalau Y sama dengan X berarti dia membagi dua gitu ya? Iya. Betul. Oke, Jam. Lalu untuk R-nya. R-nya kan kita punya 1. Ya, boleh. Ya, kenapa? Kayaknya kalau yang buat sudutnya beda-beda itu nanti buat UAS, soalnya masih ada pelajaran vektor lagi. Kalau nggak salah ya. Seharusnya ya. Oke, next. Berarti itu kan udah batas tetanya, terus batas R-nya nih. R-nya dari titik pusatnya ke luar. Keluar itu si 1. Berarti dari 0 sampai 1. Gitu. Terus di sini ada fungsi awalnya kan XY nih. Nah, kalau di polar, yang kayak tadi X-nya itu kita mesti ganti jadi R cos theta. Y-nya kita ganti jadi R sin theta. Gitu. Terus dikali R dr d theta. Urutannya kayak gini karena batas dalam kita itu si R dan batas luar kita itu si theta. Gitu. Nah, ya udah ini R-nya dikumpulin jadi R pangkat 3. Terus ininya jadi cos kali sin dr d theta. Nah, integralin lah dengan si dr. Si yang R3 cos sin. Diintegralin jadi 1/4 R pangkat 4 cos theta sin theta. Dengan batasnya itu 0 sampai 1. 0 sampai 1 ini kita substitusiin ke si R-nya. Ini 1/4 dikeluarin biar ngitungnya lebih gampang, jadi tinggal 1. Jadi 1 kita tinggal tulis aja cos theta sin theta. Nah, di sini itu kita bikin bentuknya tuh kayak turunan. Kan kalau misalkan d theta itu turunnya si theta kan. Nah, kalau misalnya kita mau bikin bentuknya jadi sin theta. Sorry. Maksudnya, ini kan awalnya cos theta sin theta. Nah,
kita mau bikin biar si cos theta ini, maksudnya biar lebih gampang diturunin, kita mesti cari D, kita ubah jadi D buka kurung si integralan dari si cos itu. Kan cos kalau di integralan jadi sin ya. Nah, makanya di sini jadinya D sin theta. Gitu, biar ini tuh masuk kayak bentuknya biar X dx. Kan kalau misalnya X dx, dia bakal lebih mudah untuk kita integralin, gitu kan. Nah, makanya di sini jadi sin theta, D sin theta, terus ada D theta. Gitu. Di sini, karena misalnya kita anggapan di sini X. Nah, X kan kalau diintegralin jadi setengah X kuadrat. Nah, di sini jadi setengah sin kuadrat theta. Gitu. Terus masukin deh batasnya 0 sama pi per 4. Ini harusnya udah nggak ada lagi di sini nih. Ini 0 sama pi per 4. Udah tinggal si pi per 4 ya masukin ke sini. 0-nya juga dimasukin. Nah, nanti dapat 1/8 dikali setengah akar 2 kuadrat. Mau tanya, Kip. Ya, boleh. Kalau cos itu turunannya min sin bukan sih, Kip? Kenapa, Aldo? Cos itu turunannya min sin nggak? Cos turunannya min sin ya. Sinnya kemana ya? Bukan gitu, Dok. Di sini kan sin-nya yang kita turunin gitu loh. Kan kalau misalnya dx turun jadi x kan. Nah, kalau sin theta, Iya. sin theta kan sin turun jadi cos. Cosnya dicoret. Yap. Oh, Itu iya. Itu yang D PK2 ya? sin theta per cos theta jadinya cos. right. Oke.